Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada beliau seorang putra dan termasuk orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas doa itu dalam firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan datangnya seorang putra yang sangat-sangat penyabar. Nabi Ismail alaihissalam sebelum kelahirannya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang putra yang sangat-sangat penyabar. Memang beliau sangat penyabar. Hari-hari beliau adalah hari-hari yang butuh kesabaran tinggi. Bahkan ketika beliau masih balita, beliau harus memiliki kesabaran yang tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan beliau dan ibundanya Hajar di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, di sisi rumah-Mu yang dihormati. Bayangkan di usia balita beliau harus bersabar karena ditinggal oleh ayahandanya di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Pada puncak dari kesabaran Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang kehadirannya sangat-sangat dinantikan sebelumnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia sanggup, ketika sudah sampai pada usia menjelang dewasa, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka bagaimana menurut pendapatmu? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahandaku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau insya Allah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sini Nabi Ismail memahami bahwa ayahandanya adalah seorang nabi dan mimpi seorang nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada pilihan bagi Nabi Ismail kecuali mentaati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan lewat mimpi ayahandanya tersebut. Dan itulah kesabaran berikutnya yang harus dimiliki oleh Nabi Ismail, dan Nabi Ismail bersabar untuk itu. Demikianlah sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan banyak hal kepada Nabi Ismail bersamaan dengan ayahandanya Nabi Ibrahim. Beliau berdua yang kemudian membangun Ka'bah yang menjadi pusat ibadahnya umat Islam. Seluruh umat Islam ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Dan memang akhirnya kita jadi tahu bahwa Nabi Ismail adalah seorang nabi yang benar-benar memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi janjinya atas apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau.